Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, karunia dan kenikmatan yang Dia berikan hari ini kepada kita semua. Dan hari ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk bangun kembali dari kematian kita, yaitu tidur kita semalam. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan atau melakukan ketaatan kepadanya dengan yang malam hari mungkin sholat malam dan seterusnya, sampai hari ini di waktu atau di saat zuhur seperti ini. Karena sungguh kenikmatan atau kebahagiaan hidup seorang mukmin itu ada pada ketaatan ya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita semua diberikan taufik hidayah untuk bisa terus merasakan kenikmatan dalam ketaatan tersebut, melebihi apapun atau melebihi hal-hal yang bersifat duniawi. Karena bagi orang yang merasakan kenikmatan dalam ketaatan yang merupakan hidayah dari Allah tentunya, maka bersodakoh yang dia lakukan, misalkan dengan makanan terbaik yang ia miliki, dan makanan tersebut ia berikan atau ia memiliki kesempatan untuk mengkonsumsinya, lalu akhirnya dia berpikir dan Allah beri hidayah untuknya untuk bersedekah atau memberikan makanan tersebut kepada orang lain, maka itulah kenikmatan sejati. Jadi kenikmatan sejati justru bukan, atau kenikmatan yang ruhiyah itu bukan berasal dari kenikmatan yang bersifat fisik, karena kenikmatan yang bersifat fisik biasanya tidak lama dan itu tidak langgeng ya. Orang-orang yang menjadikan dunia khususnya menjadi tujuannya, maka mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan apapun ya. Itulah yang kita kejar di waktu-waktu yang penuh berkah ini, dan waktu-waktu di mana kita masih menunggu kedatangan tamu agung kita, itu Ramadan Karim. Dan tentunya kita berselawat kepada imam kita, kepada kiai kita, kepada guru besar kita, kepada manusia yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk memberikan atau untuk mengurus umat ini, Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, terima kasih atas undangan di siang hari ini untuk kita bersama-sama belajar bagaimana kita melihat bahwa sebenarnya keadaan kesehatan khususnya saat ini bagi umat Islam dan umat-umat yang lain tentunya sebenarnya itu bisa diselesaikan ya dengan kita memahami esensi dari kesehatan itu sendiri. Poin besar kita, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa manusia diciptakan Allah di muka bumi tidak lain tidak bukan untuk menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, ditakdirkan untuk menjadi hambanya Allah atau khalifah juga di sana. Maka dua peran penting inilah yang sebenarnya harus kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin dan sesempurna mungkin. Kenapa saya katakan begini? Banyak orang yang ketika bicara pada ranah urusan dunia ya, begitu luar biasanya mereka, karena orang-orang tersebut mengalu-alukan atau mungkin menjadikan dunia tersebut dibungkus demikian rupa. Dan padahal ketaatan atau ibadah yang kita kerjakan pada Allah Subhanahu wa taala justru harusnya jauh lebih kita bungkus tanda kutip dengan jauh lebih baik ya, dari apapun yang sifatnya duniawi. Contoh begini saja lah, gampangnya begini. Ketika orang melakukan atau pergi kerja ya, misalkan kemana saja lah ya, kantor gitu kan, tentunya orang tersebut atau fulan atau fulana tersebut dia menggunakan baju yang rapi, yang bersih, yang wangi, seterusnya disetrika, bahkan di laundry atau dry clean dan seterusnya ya. Atau juga mungkin dia menyisir dengan rapi dan seterusnya. Namun ketika dia berhadapan dengan Allah misalkan di waktu-waktu yang sudah Allah tunggu ya, hambanya tersebut ya mukanya berantakan, bajunya berantakan ya, dan seterusnya. Ini saya katakan banyak sebenarnya masalah-masalah kehidupan kita itu muncul karena kurangnya adab seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan di mana Allah ingin mengajari kita atau membuat kita fokus terhadap adab terhadap ibadah itu sendiri. Ya. Adab terhadap ibadah itu apa yang menjadi pengganggu ibadah? Yang menjadi pengganggu ibadah itu salah satunya adalah atau bahkan menjadi pengganggu iman atau lemahnya iman itu adalah berlebih-lebihannya seseorang dalam urusan makanan, berlebih-lebihannya seseorang dalam urusan bercakap-cakap atau berbicara gitu kan. Dan dua hal ini termasuk 5 hal dari yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah menjadi salah satu atau salah 2 penyebab lemahnya iman. Dan 2 hal tadilah yang sebenarnya dalam Ramadan kita dituntut untuk tidak berlebihan di sana. Tapi memang menyedihkannya justru malah kadang-kadang banyak orang yang belum bisa lepas dari situ. Saya tidak tahu data detailnya, tapi yang saya baca-baca mungkin teman-teman di OJK lebih paham ya mungkin tentang ekonomi. Maksudnya gini, setahu saya itu biasanya di Indonesia ya khususnya itu salah satu bulan yang tertinggi inflasi itu adalah bulan Ramadan. Nah, ini penyebabnya apa saya juga nggak tahu ya, tapi kalaulah misalkan lah ini andai-andai saya saja ya, bahwa itu berasal dari urusan makanan ya atau urusan konsumerisme yang luar biasa tinggi, ya harusnya kan tidak sampai terjadi seperti itu ya. Artinya kalau seandainya terjadi seperti itu, maka mungkin bisa jadi manusia-manusianya atau orang-orangnya yang tanda kutip kurang beradab tuh, maksudnya tidak terlalu menyambut Ramadan ini dengan luar biasa ya. Jadi bagaimana cara kita menyambut Ramadan atau bagaimana cara kita menyambut tamu agung ini? Maka kalaulah tamu nanti sudah datang juga misalkan seperti itu atau Ramadan itu sudah datang, maka kata kuncinya sederhana. Ramadan adalah bulan ibadah ya. Ramadan adalah bulan ibadah. Ramadan bukan bulan makan ya. Ramadan adalah bukan bulan sibuk dengan buka bersama. Ramadan bukan bulan yang sibuk dengan bikin masakan apa pagi, bikin masakan apa sore, berbuka dan sahur gitu kan. Tapi Ramadan adalah bulan mudharasah, ya, bulan di mana Jibril alaihissalam ya setiap malam yang mengunjungi Nabi SAW untuk mengajari Nabi tentang Al-Quran dan hal-hal berhubungan dengan ilmu agama tentunya. Ya. Dan subhanallah hasil dari itu adalah kita tahu bahwa Rasulullah SAW di bulan Ramadan dermawannya Nabi itu seperti angin yang berhembus ya. Maka Ramadan ya harusnya tadi saya katakan bukan sibuk dengan kita makan apa, buka apa segala macam ya. Cobalah mulai kita hentikan Bapak Ibu sekalian hal-hal yang sifatnya itu akhirnya mengganggu ibadah kita di bulan Ramadan. Salah satunya makanan kan begitu. Jadi kalau yang mungkin banyak sakit dalam tubuhnya gitu kan, atau mungkin ada masalah-masalah penyakit dalam tubuhnya, maka bahagianya tuh harusnya luar biasa karena Ramadan tuh kesempatan untuk itu tuh katakanlah makan berlebihan atau makan yang tidak baik atau tidak sehat itu akhirnya kan harusnya itu bisa dikontrol gitu kan. Sehingga kalau kita memahami Bapak Ibu sekalian pemahaman ini, maka dia akan bahagia banget dengan Ramadan datang. Bahagia sekali dengan Ramadan. Kenapa? Nggak ada lagi cerita mungkin pagi-pagi makan misalkan makanan-makanan yang tinggi karbohidrat tapi miskin serat gitu kan. Nggak lagi cerita katakanlah siang-siang makan makanan yang tinggi karbohidrat tapi penuh dengan lemak dan seterusnya. Dan ini menjadi poin pentingnya. Jadi kalau kita tahu bahwa ada hadis, bukan hadis ya, tapi itu sebuah perkataan saja lah seingat saya ya, yang bunyinya itu sumut nasihu ya, bahwa puasa itu sehat ya. Perkataan ini betul sekali bahwa memang berpuasa itu sehat gitu kan ya. Cuman yang dipuasakan itu apa? Kan di situ kan ada prasyaratnya. Kita tahu bahwa dan kita sudah sering mungkin dengar kalimat ini yang Nabi kita alaihi wasallam menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda bahwa betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kok bisa? Karena mereka tidak meninggalkan perkataan dusta, karena mereka tidak meninggalkan maksiat. Ya, itu salah duanya lah. Ya, jadi dan mengerjakan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Jadi Ramadan ya saatnya berpuasa dari sosmed yang tidak penting. Ramadan adalah saatnya berpuasa dari melihat yang tidak perlu. Ramadan adalah saatnya berpuasa atau
ya berpuasa dari mendengar yang tidak perlu, bicara yang tidak perlu, melakukan hal-hal tidak perlu. Itulah esensi Ramadan. Jadi kalau sekarang kita mau mendapatkan Ramadan yang berkualitas, maka kunci utamanya ada di situ, Bapak Ibu sekalian. Ya. Puasalah dari hal-hal yang tidak penting. Puasalah, ya puasa dalam hal ini mungkin bahasanya itu hentikanlah jalur-jalur yang membuat akhirnya Ramadan betul-betul menjadi bulan yang akhirnya cuma sekedar nahan lapar dahaga saja karena dia tidak meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini kan sudah dijelaskan oleh Nabi kita selama ini menjelaskan bahwa salah satu tanda berimannya seseorang adalah meninggalkannya dia terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Itu salah satu tandanya. Maka ya kalau boleh saya mungkin memberikan katakanlah tantangan kali ya. Cobalah mungkin Bapak Ibu sekalian kita mungkin bisa berdiri ya, duduk ya dalam jangka waktu panjang untuk mengerjakan misalkan pekerjaan-pekerjaan di kantor. Bagus nggak? Bagus saja, silakan saja, tidak ada masalah dengan itu. Tapi coba challenge yourself gitu kan, coba tantang diri kita untuk kita juga katakanlah misalkan lihat bagaimana orang-orang soleh zaman dahulu ketika mereka datang Ramadan itu ada yang mengaji atau membaca Quran dari Isya ya sampai ke subuh gitu. Bahkan kita pernah mendengar riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaitu bahkan dia tidak putus wudhu dari waktu Isya sampai ke subuh. Itu berarti kan melek terus matanya gitu. Itu salah satunya. Artinya Pak, ayo kita tantang diri kita dengan ibadah-ibadah yang tanda kutip belum pernah kita lakukan, tapi tetap dicontohkan oleh sahabat atau mungkin dari Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Ya. Atau ada juga yang mereka bisa menghatamkan Quran yang 3 hari sekali. Macam-macam yang mereka kerjakan. Ya, jadi subhanallah ya, kalau itu sudah betul-betul kita azamkan mulai sekarang, Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah kan Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang lebih berkualitas, gitu kan. Atau juga sekali-sekali gitu ya, cobain sholat seperti sholatnya Nabi, gitu kan. Ya, selalu kamaro'aitumu sholli. Kata dalam salah satu riwayat kita pernah mendengar ada salah satu sahabat yang beliau radhiyallahu anhu ajma'in beliau sahabat tersebut itu mengikuti sholatnya Nabi. Nabi membaca dalam satu rakaatnya Nabi membaca Al-Baqarah kemudian terus dengan Ali Imran kemudian terus dengan An-Maidah ya. Itu kan kalau kita hitung-hitung ya ada 3 juz lebih ya, bukan 4 juz gitu dalam satu rakaat gitu kan. Ya Al-Baqarah sama Ali Imran maksud gitu. Ya jadi kurang lebih kita 3 juz. 3 juz ya kalau kita baca ya kalau 1 juz itu sekitar normalnya bukan normal gitu ya, kecepatan normal itu 30 sampai 40 menit, maka 3 juz ya butuh 1,5 jam saja sebenarnya. 1 rakaat. Nah gitulah. Sehingga nanti hati kita Bapak Ibu sekalian ya, jiwa kita ya, iman kita lebih banyak terisi dengan hal-hal seperti itu, khususnya makanan-makanan yang tanda kutip yang berasal dari Al-Quran. Nah inilah esensi sebenarnya. Kalau kita mau menjadikan Ramadan yang terbaik, maka ibadah juga lakukan yang terbaik. Ya kalau boleh saya katakan mungkin kalau ada rezeki ya, kalau Allah kasih rezeki pada kita, ayo beli baju yang bagus nanti buat sholat-sholat di Ramadan nanti. Tidak masalah, boleh. Orang yang sholat, yang misalkan dia menggunakan baju yang bagusnya belum tentu mahal juga, yang baik gitu ya. Dengan orang yang menggunakan baju seadanya gitu kan. Dia dapat sama-sama pahala sholat tentunya insya Allah kalau diikhlaskan karena Allah ya. Tapi yang orang yang menggunakan baju yang terbaik ya, baju yang bagus katakanlah yang dia bisa dapatkan atau dia beli misalkan, kemudian dia menggunakan parfum misalkan, atau dia menggunakan sajadah yang bagus, itu nilainya di mata Allah akan berbeda Bapak Ibu sekalian ya, atau dalam pandangan Allah akan berbeda ya. Jadi di samping mungkin ya mungkin beli baju lebaran kalaulah ada ya seperti itu gitu kan, perlu juga kita siapkan baju-baju untuk kita beribadah gitu kan, atau pakaian untuk beribadah yang kalau perlu keluarkan uang katakanlah ya, rezeki kita yang Allah berikan itu lebih ya untuk membeli ya barang-barang yang sifatnya bisa kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan niatkan karena Allah ya. Ibarat kata beginilah, sederhananya begini sajalah. Kalau kita mungkin Bapak Ibu diundang oleh pimpinan Anda katakanlah dijamu makan atau apa, atau dijamu ke rumahnya, saya sangat yakin Anda tidak akan pakai kaos oblong gitu. Saya sangat yakin Anda tidak akan pakai baju biasa gitu lah, atau kita tidak akan pakai baju biasa.
Semua pakai baju yang terbaik. Kenapa itu tidak kita lakukan di Ramadan? Ya, dan itu akan menjadi bagian atau adab kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah lihat di sana, gitu kan. Ini hambaku ini sudah mulai berubah, masya Allah, gitu kan. Seperti itu. Kemudian bukanya juga sama, misalkan kita bicara Ramadan, berbukanya bagaimana berbukanya? Berbukanya seperti bukanya Nabi, nanti berbuka pakai kurma basah, kurma kering, kalau nggak ada lagi kurma atau menggunakan air putih, itu salah satu bentuknya. Jadi mau makan apapun, ikut dulu bagaimana Nabi berbuka. Ya, Rasul berbuka. Itu yang terbaik ya. Karena itu ada keberkahan dari setiap apa yang dicontohkan Nabi itu, kita pasti ada kebaikan dan keberkahan di situ. Sahur jangan sampai tinggal, misalkan ya, seperti itulah. Jadi ada adab kita di sana, dan adab itu apa ya kita lakukan atau kita tingkatkan kualitasnya. Dan adab itu sebenarnya bukan kepada diri kita atau bukan pada orang sekitar, tapi adab kita kepada Allah, adab kita terhadap Ramadan. Ya, seperti itu ya. Maka ulama menyebutkan gitu kan, bahkan kalau kita bicara adab secara umum, mereka mempelajari adab sebelum ilmu ya. Mereka mempelajari adab sebelum ilmu. Jadi subhanallah ya, masya Allah, para sahabat itu mereka memang berbinar-binar, berbunga-bunga sekali ketika Ramadan datang. Nah ini kan konsep katakanlah yang sifatnya ruhiyah, ya, sifatnya iman. Jadi jangan lagi ibadah-ibadah yang biasa-biasa saja. Ya, bagi Anda yang katakanlah yang mau menghatamkan Al-Quran, katakanlah tahun lalu misalkan belum sampai khatam Quran, misalkan tahun ini kejar misalkan sekali atau 2 kali misalkan. Yang sudah khatam kejar lagi, terus katakanlah sisihkan waktu juga untuk tadabbur Quran, untuk belajar Al-Quran atau menghafal Quran, dekatlah dengan Quran, karena kita sudah sering dengar ayat ya, atau mungkin keterangan para ulama, dan Nabi pun sudah menjelaskan, bahkan Allah pun menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran ya, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka berdekatlah dengan Al-Quran ya, supaya nanti kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran ya. Subhanallah ya, kalau kita saya kira mungkin kantor-kantor juga, setahu saya juga kalau Ramadan kan pulangnya lebih cepat ya, kan pulang lebih cepat. Ini bukan untuk kumpul-kumpul katakanlah dengan teman-teman untuk buka bersama ya, boleh aja, tapi pulang lebih cepat atau masuk lebih lambat kan gitu kan, setahu saya ya. Itu manfaatkan untuk kita dekat sama Al-Quran, apalagi di 10 hari terakhir Ramadan atau bulan atau waktu-waktu iktikaf. Dan ini juga kabar-kabarnya kan katanya nggak boleh mudik atau pulang kampung kan gitu. Ya udah, sibukin saja dengan ibadah, masya Allah gitu kan. Apalagi nanti sudah dan misalkan cuti bersama misalkan gitu ya, subhanallah ya. Wah ini saatnya kembali pada Allah, saatnya kembali pada Al-Quran. Nah itu yang pertama yang mungkin saya menasihati diri saya sendiri dan teman-teman sekalian ya, supaya kita bisa betul-betul bahagia dengan kedatangan Ramadan. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua ya, yang saya mau jelaskan atau mau saya sampaikan, seperti tadi juga MC atau moderator tadi menyampaikan bahwa sebenarnya ya, konsep kesehatan itu ya, atau masalah kesehatan yang ada saat ini adalah karena berlebihannya banyak orang dalam urusan makanan, dan solusinya adalah Ramadan. Itu yang pertama. Jadi solusi Ramadan adalah bulan kita lebih banyak ya, atau lebih merasakan untuk lapar gitu kan bulan ini, dan tinggal minta, karena doa orang berpuasa kan mustajab. Artinya apa? Kalau seandainya Anda tidak bisa atau kelewatan sahur, misalkan tinggal mepet cuma 5 menit, udah tinggal ambil air putih, istighfar waktu sahur. Kita tahu bahwa sangat dianjurkan dan sangat diperintahkan Rasulullah SAW untuk beristighfar ketika sahur gitu kan, karena itu saat yang terbaik atau saat-saat yang dimana Allah ya mengampuni ya orang-orang beristighfar di waktu sahur. Bahkan dia cuma minum air putih lalu berdoa sama Allah, berdoa pada Allah ya Allah, cukupkan tenagaku hari ini untuk beribadah dengan 1 gelas air putih yang berkahi air ini. Insya Allah cukup, karena kan begitu Nabi katakan, sahurlah kalian, kata Nabi SAW, meskipun hanya dengan 1 gelas air putih. Dan itu sangat membuat kesehatan yang seakan-akan tubuh kita terjadi switching gitu kan. Ibarat kata misalkan dalam suatu komplek katakanlah kantor gitu ya, kemudian listriknya mati, lalu terjadi pengalihan dari listrik biasa ke genset, gitu lah. Nah Ramadan itu sebenarnya kayak begitu. Jadi di mana terjadi pengalihan bahan bakar atau energi tubuh kita itu dari glukosa yang biasa dikonsumsi ya, itu diubah menjadi atau mungkin diambil dari glikogen atau lemak ya, seperti itu ya. Maka
dengan keadaan atau mungkin kondisi seperti ini, tubuh akan melakukan regenerasi sel. Tubuh akan melakukan atau memakan sel-sel yang rusak, dengan catatan apa? Jangan jadikan atau jangan buat Ramadan tahun ini misalkan atau puasa kita tahun ini menjadi puasa di mana seseorang itu akhirnya kekenyangan. Nah, ini nggak bagus, karena mungkin kita pernah mendengar istilah autofagi, atau sel-sel yang baik itu memakan, atau sel tubuh kita memakan sel-sel yang rusak, bahkan sel kanker pun dimakan. Dan autofagi itu hanya bisa terjadi dalam keadaan seseorang itu berpuasa atau kelaparan, ya. Subhanallah, ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi Bapak sekalian, teman-teman yang saya hormati, biarkan tubuh kita dalam keadaan terdetoks. Bahkan kalau sekarang lagi heboh-heboh, misalkan, atau banyak orang sangat suka gitu kan dengan konsep yang namanya misalkan intermittent fasting atau puasa berjeda, ya, atau puasa dikasih selang gitu kan. Ada yang 16 jam, ada yang 18 jam, seterusnya. Maka sebenarnya Ramadan itu adalah tanda kutip intermittent fasting yang terbaik, atau puasa jeda yang terbaik. Kenapa saya katakan? Kalaulah Anda mau katakanlah misalkan judulnya mau bersih-bersih badan gitu ya, badannya banyak katakanlah mungkin sampah metabolisme lah gitu kan, toksin gitu kan, ya udah habis berbuka gitu kan, makan kurma, minum air putih gitu kan, dan berdoa pastinya di waktu berbuka tersebut, maka puasa lagi aja tanda kutip gitu kan, artinya nggak makan lagi, cuma minum-minum saja gitu kan sampai ke sahur. Ini sampai ke sahur kan berarti kan berapa jam tuh hampir tubuhnya tidak makan, terutama bagi yang mungkin tubuhnya obesitas gitu kan, atau mungkin ada penyakit-penyakit berat yang lain, ya. Itu bisa dikerjakan teman-teman sekalian. Itu jadi indahnya puasa tuh di situ, ya. Jadi dengan akhirnya seseorang itu menjadikan tubuhnya lebih lama dalam keadaan fasting state atau mungkin dalam keadaan kondisi berpuasa, maka tubuhnya akan mencari bahan baku yang lain yang berasal dari glikogen atau lemak. Nah, seperti itu. Jadi sudah, puasa secukupnya saja makan, nggak usah berlebihan, nggak usah apalagi sampai kekenyangan gitu kan. Nah, yang pertama. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah kalau cerita di awal tadi tentang kualitas, ya, atau mungkin kita memberikan, kalau untuk Allah maka berikanlah yang terbaik. Kalau untuk Allah maka berikanlah yang terbaik. Kalau Anda ingin memberi sesuatu kepada Allah maka berikanlah yang terbaik. Maksudnya gimana gini? Uang katakanlah 50.000 misalkan, ya, yang diberikan seseorang kepada masjid misalkan, atau fakir miskin, atau mungkin fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah misalkan, ya, atau anak yatim misalkan 50.000, ya, subhanallah, ya. Maka 50.000 tadi, kalaulah dia berikan 50.000 yang lecek gitu kan, akan diterima oleh Allah, diterima 50.000-nya, atau sedekah 50.000 tadi. Tapi akan berbeda Bapak Ibu sekalian ketika orang tersebut bersedekah dengan 50.000 yang baru, ya, bersedekah dengan 50.000 yang baru, uang yang baru gitu kan. Itu akan beda, dan dia pilih memang uang yang baru tadi karena seakan-akan sebenarnya ketika dia bersedekah tadi, ya, atau berinfak tadi, entah wakaf atau apapun bentuk itunya, maka sebenarnya dia sedang memberi kepada Allah, dan Allah tidak butuh kita. Itu ilustrasinya begitu gitu kan. Maka kepada Allah jangan memberikan yang biasa-biasa saja. Nah, termasuk di Ramadan, ya. Di Ramadan ini, ayo kita berikan yang terbaik untuk tubuh kita, ya. Ayo kita berikan yang terbaik untuk tubuh kita. Maksudnya gimana? Kita harus lihat bahwa sekalian apa saja menjadi kebutuhan kita, ya, atau apa saja menjadi kebutuhan tubuh kita, ya. Kita tahu ya dalam tubuh kita ini banyak sel, ya, organ, ya, sistem organ, seterusnya, ya. Berarti yang kita harus tahu juga bahwa dalam tubuh kita ini salah satu yang sangat-sangat dominan jumlahnya adalah air, ya. Maka di Ramadan usahakan Anda mengkonsumsi air yang terbaik. Itu yang pertama. Terus nanti ada yang nanya tuh, air yang terbaik itu apa, Dok? Gitu kan. Maka saya jawab, Zam-Zam kalau ada. Ya, kalau tidak ada, ya air mineral, air putih yang mengandung mineral. Bukan air yang tidak ada mineral. Nah, itu salah keduanya. Atau air-air yang Allah ciptakan yang memang mempunyai keunikan, keunggulan, dan kandungan yang luar biasa. Dan minumlah dalam keadaan yang seasli-aslinya. Apa itu? Air yang Allah lindungi dengan serabut, ya, atau batok, ya, kemudian ada seratnya, ada kulitnya, sehingga akhirnya air itu sangat-sangat steril, dan air itu mengandung sumber asam amino yang terbaik,
yang diperlukan oleh manusia. Namanya apa? Air kelapa. Itu salah satu contohnya. Ya, jadi air kelapa itu ya salah satu air yang tonisitasnya sama dengan tubuh kita. Tapi janganlah pula air kelapa itu dicampurkan dengan sirup, jangan pula campur sama gula, ya. Maka air kelapanya ya akan tidak banyak ya khasiatnya atau berkurang khasiatnya. Itu salah satu contohnya, ya, air. Maka fokuskan dengan air, ya. Atau air-air yang paling gampang tuh air madu, ya, air madu lu air putih, air madu yang bisa Anda konsumsi juga ketika Anda berbuka puasa. Air madu tambahkan sedikit dengan garam-garam mineral. Ini salah satu yang poin pentingnya. Supaya apa? Apa manfaat dari minum air tersebut? Ya, aliran darah menjadi lancar, dia akan mengencerkan darah, dia akan memudahkan buang air besar, ya, dia akan menguatkan sel-sel dalam tubuh kita, dalam pembuluh darah kita, ya, dia akan membuang lebih banyak lagi toksin-toksin dalam tubuh kita dengan adanya air tadi. Ini salah satu atau salah bentuknya, ya, salah satu manfaat ya dari air tadi, ya, seperti itu, ya. Lalu Bapak sekalian, lalu kita lihat lagi apa sumber-sumber atau mungkin apa yang luar biasa yang kita perlu konsumsi, ya. Ya, yang paling utama adalah sumber-sumber asam amino. Sumber-sumber asam amino. Sumber-sumber asam amino itu seperti apa contohnya? Ya, produk lebah, ya. Mau madunya kek, mau propolisnya, mau bipolennya, mau royal jelly-nya, mau sarang lebahnya, atau madu itu sendiri, gitu kan. Itu salah satu sumber asam amino yang sangat-sangat baik, ya. Bisa Anda konsumsi. Jadi Ramadan sudah saatnya kita berpisah dengan sirup-sirupan, ya. Saran saya, Ramadan sudah saatnya kita bertalak, ya, atau mungkin bercerai dengan sirup-sirupan. Kalau Anda pengen minum sirup, udah bikin sirup dari madu. Ambil air, campurin madu, ya, kasih garam mineral sedikit, udah sangat-sangat enak. Atau kalau seandainya Anda pengen sirup, bisa bikin sirup kelapa. Cara gimana? Beli air kelapa, lalu masukkan madu di dalamnya, lalu kasih garam sedikit, ya, garam mineral sedikit. Udah, kalau pengen es, ya sok atau silahkan dikasih es. Tapi jangan dikasih susu, jangan dikasih sirup. Ini saya katakan tadi, ibadahnya yang terbaik, ini makanannya enggak bagus, gitu kan. Dari zaman purba kala dulu, guyonan saya gitu. Dari zaman dulu enggak berubah. Makan sahur, makan buka, terutama gorengan lah, tahu ini itu segala macam. Coba. Saya pengen tantang Anda, teman-teman yang menyaksikan video atau mungkin acara ini. Ramadan nanti, ya, pertama saya nantang nih, ya, nantang supaya Anda sehat sebenarnya. Jangan ada gula pasir di antara kita dalam segala bentuk. Lah, kami kan butuh gula, betul, tapi bukan gula pasir. Anda butuh karbohidrat. Ya, dan karbohidrat itu bisa didapatkan dari berbagai sumber, ya. Madu kayak bisa, ya, dari buah-buahan juga ada karbohidrat gula atau gula buahnya, atau dari gula aren, gula singkong, bukan gula pasir dan segala bentuk produk yang mengandung gula pasir. Ini tantangan pertama, ya. Ingat baik-baik. Mudah-mudahan Anda bersedia mengikuti tantangan ini. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Saya kan cuma ngajakin orang. Yang pertama. Yang kedua, jangan ada minyak goreng di antara kita selama bulan Ramadan. Minyak goreng, apalagi minyak yang sudah digoreng berulang-ulang yang berasal dari minyak kelapa sawit. Nggak ada lagi produk begituan. Pokoknya semua produk yang menggunakan minyak, ingatlah wajah saya di sana ketika Anda ingin mengkonsumsinya. Misalkan begitu, ya, siapa tahu tergugah untuk tidak makan. Lalu jangan ada lagi produk tepung-tepungan, ya, di antara kita, ya. Terus nasi boleh nggak? Boleh kalau nasi, tapi saya sarankan ganti saja nasinya dengan nasi yang lebih baik, ya, sorghum misalkan, bukan nasi sih, karbohidrat, ya, itu juga bisa tuh. Atau mungkin pakai singkong juga bisa, kentang juga bisa, atau beras-beras yang lebih baik, misalkan beras coklat, beras merah, beras hitam. Tapi tetap makan karbo, ya, jangan nggak makan karbo. Coba, Ramadan tidak ada itu. Bu, lagi keren. Itu Pak Bu, subhanallah, ya. Saya kemarin tuh mendapatkan seorang bapak-bapak. Cerita beliau ke saya. Apa itu ceritanya? Dia katakan, dok, saya itu sudah mau operasi jantung.
Kata dokternya harus apa tuh, dipasang ring apalah, kata beliau gitulah. Ya, itu biayanya nggak murah. Oh nggak salah dia ada cakap tuh sekitar 70-80 juta gitu. Terus apa yang Bapak kerjain? Ya sudah, saya tobat lah, karena saya ngerti saya selama ini makannya jelek, saya bilang gitu kan, ke orang Bandung. Subhanallah Bapak sekalian ya. Kemudian dia ibarat kata tobat itu dia betul-betul fokus memperbaiki dirinya. Dia kemudian dibaca Quran lebih banyak. Ya, dia memperbaiki pola makan dia. Ya, dan dia ada minum herbal. Yang herbal pun sudah saya tulis juga waktu itu di Instagram ya. Yang judulnya resep penuh berkah, yang isinya itu jahe, madu, kemudian apa tuh cuka, kemudian bawang putih. Subhanallah Bu, dia praktekin itu sebulan atau 2 bulan gitu ya. Kemudian dia cek lagi, bersih, jantungnya bersih. Itu dahsyatnya mengubah pola makan. Jadi luar biasa kan, gitu kan. Jadi kembali aja ke makanan-makanan orang tua kita zaman dulu. Ya, bagi Anda yang orang tuanya dulunya makan nasi, misalkan nasi yang bagus tentunya gitu kan, atau air tajin, minum air tajin aja. Ya, jadi nanti sirupnya pakai sirup air tajin, nah, kan keren kan. Tapi berasnya beras yang organik, beras yang sehat. Jangan minum air tajin logam berat kalau bahasa saya gitu. Jadi air tajinnya isinya logam berat aja gitu. Ya, air tajin dari beras yang sehat. Cara buat air tajin semoga masih ingat ya. Nah itu seperti. Jangan makan misalkan makanan. Jadi Anda bayangkan dari satu makanan yang sangat berat di cerna oleh tubuh kita, ya, yaitu tepung yang digoreng, yang di dalamnya ada daging. Dagingnya pun digoreng. Ya, apa itu? Namanya burger, salah satunya sih. Tapi banyak yang lain. Jadi pokoknya makanan gitu coba dihilang sama. Nanti loh sekalian, saya bisa jamin, insya Allah biiznillah, insya Allah dengan izin Allah ya, itu subhanallah ya, tubuh Anda itu akan seperti teristart dengan sendirinya. Apalagi nanti ditambahkan dengan Anda mulai kenal dengan rempah-rempah atau rimpang-rimpang di bulan Ramadan. Jadi waktu buka, waktu sahurnya minumnya jahe misalkan. Kemudian besok lagi minumnya misalkan kencur, macam-macam aja kan gampang bikinnya itu. Ya. Tinggal beli keprek-keprek, campur air panas, kasih air panas, sudah selesai gitu. Karena ya, sesemudah itu. Dan kalau bahasa para ahli-ahli ilmuwan itu di mana seorang itu hidup, disitulah obat Allah ciptakan untuk orang yang sakit di sana. Jadi orang Indonesia itu kalau bicara, apalagi kita sebagai Muslim gitu kan, Ramadan itu harusnya bahagia luar biasa ya. Makan nggak terlalu banyak, makan pun kalau sudah mulai dipilih jadi, atau mungkin dia milih-milih makanan yang sehat gitu ya. Maka itu double efeknya, maksudnya tubuhnya itu akan cepat sekali recovery-nya. Dapat dari puasanya, ada proses-proses seperti autopagi apa segala macam gitu kan. Kemudian dengan makanan-makanan yang sehat. Ya, seperti itu. Jadi semudah itu, iya semudah itu. Saya cerita sedikit ya supaya Bapak Ibu lebih kuat ya. Kemarin tuh ada ibu-ibu lah, dia subhanallah sempat ya nge-DM saya, dan sempat saya baca ya, terbaca gitu kan. Dia cerita ya, Masya Allah gitu. Dia udah sakit lambung tahunan, ya bukan sehari 2 hari, tahunan. Dan itu biaya yang dia keluarkan bukan 100-200 ribu, jutaan dia bilang. Sampai dia bilang ke saya di situ, sekalian di apa tuh namanya di pesannya itu dia bilang, dokter makasih banget ya, sampai saya terharu banget gitu kan. Akhirnya sakit lambung saya hilang ya. Subhanallah, dia tidak merasakan lagi nyeri ya, kembung apa segala macam. Sampai bertanya kan, terus yang dokter suruh sarankan apa? Yang dokter sarankan atau saya sarankan apa? Apa herbal gitu kan, kayak mungkin pikirnya jualan obat. Enggak, saya cuma suruh dia minum air tajin. Ya, air tajin, air beras gitu kan. Yang cara buatnya juga sudah saya ajarkan di Instagram. Saya suruh minum itu, sama saya suruh dia minum subhanallah apa itu namanya, damat ya, teripang timur laut. Itu dua itu dulu. Ya, sama satu lagi saya minta beliau untuk mengkonsumsi probiotik. Udah beli aja di mana aja gitu, banyak penjual sekarang. Subhanallah besar itu kayaknya nggak ada sebulan tuh orang. Akhirnya
Dok, suami saya juga enakan perutnya gitu. Kenapa bisa kayak begitu? Ya karena emang sudah wayanya Allah sembuhkan. Nah, gitu. Bagaimana postingan saya mungkin hari ini. Ya, sudah wayanya, sudah waktunya Allah sembuhkan mungkin dari doa-doanya dan Allah sembuhkan dengan semudah-mudahnya. Nah, gitu. Dan Ramadan itu sebenarnya bulan di mana harusnya kita betul-betul bisa merasakan keberkahan dari Ramadan tersebut dengan kita memperbaiki pola makan, ya mengurangi makan yang tidak penting, ya atau mungkin tidak sehat tentunya. Kalau makan sehat sekalipun ya tidak berlebihan di waktu Ramadan dan cobalah mencintai lapar. Ya. Cobalah jadikan momen Ramadan ini untuk lebih mencintai lapar. Bapak Ibu mungkin pernah dapat postingan di WhatsApp gitu kan, ada seorang ilmuwan Jepang yang akhirnya menerima Nobel, saya lupa namanya siapa gitu, terus akhirnya di situ diceritakan bahwa dalam tubuh seseorang itu ketika sedang berpuasa itu terjadi satu proses namanya autofagi. Autofagi yang dijelaskan tadi kan sel tubuh kita tuh makan sel-sel yang rusak, sel yang baik makan sel-sel yang rusak, lebih kayak begitulah, tinggal dibaca. Dan itu menemukannya kan orang Jepang, ya ilmuwan Jepang. Saya katakan ya Allah, kalau seandainya umat Islam gitu ya khususnya, dan orang-orang yang mencintai ya, terus khususnya dengan puasa Ramadan misalkan kayak begini itu menerapkan ini, ya Allah ya Rabbi, itu kayak mungkin boleh saya bilang Ramadan itu bulan apa ya, bulan resetting gitu, atau bulan restart tubuh gitu. Asal apa? Asal jangan berlebihan atau banyak makan, apalagi makan yang tidak sehat. Cobalah diubah di Ramadan tersebut, Anda kembali betul-betul ke makanan yang baik, makanan yang sehat, makanan yang masih mengandung vitamin, nutrisi, enzim, atau segala macam, atau whole food, atau real food, gitu kan. Gitu. Gorengan itu kan makanan asli, dari tepung, kemudian digoreng, iya betul. Ya. Tapi masalahnya adalah tepung ketika digoreng, minyaknya pun sudah minyak yang teroksidasi, ya ada sayur lagi dalamnya, sayur digoreng, bisa semua enzimnya, miskin enzim. Ya, atau bahkan nggak ada enzimnya, seratnya nggak ada. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda mau makan gorengan, saran saya, gorengannya boleh nggak makan? Boleh, halal kok. Boleh, boleh. Ada yang larang. Dan saya juga tidak memfatwakan gorengan itu tidak boleh. Siapa saya gitu. Ya, daripada makan gorengannya, ya mendingan makan cabenya. Ya, cabenya lebih sehat, karena cabenya masih tinggi serat. Gitu. Goyonannya begitu gitu kan. Jadi antara cabai dan gorengan itu lebih tinggi seratnya cabai daripada gorengannya. Ya, kurang lebih kayak begitu. Jadi gambarnya kayak begitu teman sekalian, subhanallah ya. Jadi kalau Ramadan ini kita bahagia banget karena sirup udah diganti sama air madu, sirup udah diganti sama air kelapa. Nggak pakai susu, nggak pakai sirup lagi air kelapanya. Air kelapa pun kalau sudah saya ajarkan itu berkali-kali juga. Itu air kelapanya bisa Anda blender sama kurma. Kan jadi manis tuh. Ya. Atau mungkin air kelapanya Anda campurkan jahe sedikit, jadi air kelapanya seriwing-seriwing jahenya gitu kan bisa tuh. Banyak kreativitas yang kita bisa buat selama Ramadan. Untuk apa? Untuk mengembalikan gen-gen dalam tubuh kita ini seperti gen orang tua kita zaman dulu yang mereka mengkonsumsi kayak begituan. Orang tua kita zaman dulu nggak kenal pizza, nggak kenal nugget, nggak kenal ini, nggak kenal itu. Kan orang tua kita makan gorengan. Iya, tapi beda nasib sama kita sekarang. Misalkan lah, saya teman-teman paham ya. Orang tua kita kalau mereka makan gorengan, misalkan mereka goreng ubi, singkong digoreng katakanlah, meskipun sebenarnya lebih baik ubi itu direbus pakai gede. Kalau kita kan enggak, tepungnya digoreng. Tepung digoreng, ditambahkan dengan sayur segala macam, antara tepung goreng sama ubi goreng beda Pak Bu ceritanya itu. Akhirnya apa? Dijadikan makanan harian. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya tubuhnya konslet. Jadi penyakit-penyakit yang ada sekarang ini itu tidak lain tidak bukan itu apa ya? Akibat ulah kita gitu kan. Ulah kita kenapa? Karena kita tidak belajar bagaimana orang tua kita dulu makan gitu kan. Bahkan terakhir mungkin ya sebelum kita tanya jawab, di Amerika tuh saya dapat postingan gitu kan, itu lucu gitu kan. Bagi orang yang sudah mendapatkan sertifikat atau kartu vaksin gitu kan, sudah selesai vaksin, dia bisa dapat gratis donat. Donat di salah satu donat di sana. Saya ngakak aja gitu kan. Orang judulnya mau hidup sehat gitu kan. Gitu. Ya kalau kita di sini bisa diganti itu. Gantinya gimana? Bagi yang sudah mendapatkan kartu vaksin, bisa makan rujak gratis. Nah, kan bisa makan karedok gratis. Nah, gitu. Kalau mau dibikin kayak begitu. Baik, saya kira mungkin cukup. Mudah-mudahan bisa mengakomodir sedikit banyak dari
harapan kita bagaimana menjadikan Ramadan lebih baik ya. Jadi para penguasa dapur, khususnya ibu-ibu, sudah mulai tuh siap-siap. Kasih tahu tuh bapaknya, kasih tahu anaknya, coba mulai kreatif sedikit ya, dengan hal-hal yang sifatnya makanan-makanan yang sehat ya, makanan-makanan yang lezat juga, dan tetap kita batasi ya. Kita mulai mengendalikan hawa nafsu. Hunger is the first element of self-discipline. If you can control hunger, you can control everything else, kata Dokter Umar, salah satu ilmu Islam. Allah jawab, saya kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini keren banget ya, kita dapat banyak sekali manfaat ya dari sharing kajian siang hari ini gitu ya. Jadi yang jelas hidup sehat itu gampang ya Ustadz ya. Hidup sehat itu ternyata tidak harus mahal, malah hemat tadi ya, dengan cukup air kelapa, air mineral gitu ya. Oke, dimana di bulan puasa justru produk-produk yang tadi Ustadz bilang tuh, minyak goreng, gula pasir, sirup tuh pasti biasanya pada naik tuh harganya. Iya. Ya, baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk di kolom chat. Izin saya bacakan satu persatu. Yang pertama nih Ustadz, makanan apa saja nih Ustadz untuk meningkatkan imunitas dan memperbaiki kualitas darah nih Ustadz? Oh banyak banget. Banyak kalau sekali. Mau dibahas. Jadi intinya pertama ya, imunitas itu kan sebenarnya paling banyak dibuat di pencernaan ya, maka makanan-makanan tinggi antioksidan ya, makanan-makanan tinggi antioksidan, tinggi serat ya, buah-buahan. Nah, apalagi termasuk nih saya ajarin satu resep. Ini gampang sekali dan Bapak Ibu bisa buat nih. Ini namanya resep es campur ala Jadul Akbar. Bagaimana caranya? Itu tuh apa tuh? Oh, cincau hijau ya, tapi jangan cincau yang hitam, cincau hijau, cincau yang masih alami, yang masih bau-bau daun itu, yang kampung-kampung itu, nah itu tuh, ambil tuh cincau, ambil Anda mungkin ya seperempat inilah yang cincaunya kan, seperempat tangan Anda, jangan seperempat tangan orang lain yang lagi nge-gym, kan gede banget nanti. Itu karena kayak begitu. Kemudian Anda ambil ya potong kayak begini ya. Lalu Anda ambil lagi misalkan kolang-kaling. Potong-potong kolang-kaling mungkin sekitar 3 atau 5 lah kolang-kalingnya. Kemudian Anda ambil lagi rumput laut ya, sejumputan rumput laut. Lalu tuh Anda masukkan dalam satu tempat gitu, lalu boleh Anda tambahkan lagi dengan potongan-potongan kurma atau alpukat juga boleh. Ya, sudah selesai itu, belum. Lalu Anda ambil air kelapa itu dimasukkan ke situ, ya tambahkan madu secukupnya, tambahkan garam mineral secukupnya. Atau Anda kalau punya probiotik boleh tambahkan sedikit dengan probiotik. Itu makanan Pak super sehat kalau boleh saya bilang. Sama aminonya ada, seratnya ada, protein ada, karbonya ada, vitamin ada, enzim ada. Subhanallah. Udah kenyang tuh makan kayak begituan. Nggak perlu banyak. Coba kan. Terus nggak pakai es, kan judulnya kan ala-ala gitu kan. Jadi nggak ada esnya. Supaya dia makan gitu aja udah enak kok insya Allah. Terus masuk juga bagian menggemari santan gitu kan, santan itu berarti kalau saya makan itu imunitasnya akan membaik, iya insya Allah. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau saya ceritain apa makanan yang bisa meningkatkan imunitas, panjang ceritanya, jahe imunitas, kunyit imunitas, rempah. Jadi konsepnya aja kita pahami. Salah satunya adalah bahwa imunitas itu dibentuk di pencernaan, maka berikanlah makanan yang terbaik untuk pencernaan gitu loh. Paham ya? Seperti itu ya. Jadi kalau nanti ini saya buka panjang lebar, berarti saya makan manggis bagus, jeruk bagus, apa bagus, semua bagus. Iya, banyak sekali ya, Ustaz ya. Banyak sekali. Jadi itu konsep, maksudnya kita akhirnya kreatif sedikit, ternyata begini, sesimpel ini gitu loh. Ya. Iya. Seperti itu ya. Yes, baik, syukuran Ustaz. Karena cincau aja udah adem itu ya Ustaz ya, di tenggorokan ya. Allah. Ya. Nah, ini berikutnya Ustaz ada pertanyaan lainnya. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu ikhwan kita. Istri beliau ini sedang masa menyusui, anak umur 4 bulan dan diagnosa mengidap prematur vertical contraction gitu ya, atau PVC. Permasalahan pada listrik jantung yang baru diketahui pra persalinan anak kedua. Istrinya ingin sekali berpuasa, tapi khawatir mengalami penurunan produksi ASI. Dengan kondisi demikian, sebaiknya apakah tetap puasa atau tidak nih, Dok, di bulan Ramadan ini? Lalu yang kedua,
apakah ada rekomendasi resep atau mungkin herbal yang bisa dikonsumsi untuk permasalahan PVC ini? Tafadhol Ustaz. Baik, jadi setahu saya ya, hamil dan menyusui ya itu salah satu atau salah dua dari rukhsah untuk berpuasa Ramadan, setahu saya. Ya. Jadi ya sebaiknya, apalagi kalau mungkin anak Anda memerlukan atau anak ibu memerlukan asupan khusus ya, atau mungkin perhatian khusus karena ada mungkin penyakit seperti tadi ibu sebutkan, semoga sembuhkan, tentunya kita berdoa. Jadi saran saya nggak usah puasa, saran saya sih ya. Yang pertama, karena khawatir nanti kualitas ASI ibu akan berkurang, ya. Nanti bayar fidyah saja, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terus bagaimana caranya? Nah, inilah saatnya Anda nge-boost up ASI-nya, ya. Inilah saatnya Anda nge-boost up ASI, maksudnya ASI-nya di booster. Itu resep-resep setahu saya sudah saya share itu di Instagram juga ada, atau mungkin di buku resep chef itu ada, ya. Salah satunya adalah apa itu namanya, produk-produk yang berbasiskan pada atau mungkin habatus sauda ya, produk madu, produk lebah, itu produknya sangat baik dalam membooster ASI yang pertama. Terus produk yang habatus sauda juga sangat baik. Kemudian lemak-lemakan seperti zaitun, PCO, atau mungkin dari biji-bijian untuk kacang-kacangan juga baik, seperti almond, pistachio, walnut, hazelnut gitu kan, atau mungkin kacang-kacang lokal juga boleh. Itu booster ASI semua. Lalu jangan lupa Anda tambahkan juga lemak-lemak yang bagus ya. Tadi sudah maaf zaitun gitu kan, atau mungkin kalau dari sisi makanan mungkin alpukat juga boleh Anda tambahkan ya ke makanan Anda harian untuk membooster ASI-nya. Jadi anak itu nanti betul-betul powerful. Dan yang paling luar biasa lagi adalah coba mulai dirutinkan di ruqyah. Di ruqyah itu maksudnya ibu aja yang ruqyah, nggak usah orang lain ya. Anda menggunakan minyak zaitun gitu kan, nanti diusap-usap ke badannya ya, dan tempelkan tangan ibu ke jantungnya misalkan gitu kan, lalu Anda bacakan ayat-ayat ruqyah atau ayat Quran secara umum situ dengan minta pada Allah agar Allah kembalikan lagi ya, karena yang punya listrik jantung anak ibu siapa? Kan Allah gitu kan. Itu kembalikan lagi kepada Allah gitu kan dengan kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, tentunya begitu ya. Termasuk juga ibu minum air zam-zam juga bisa ya. Dan niatkan ketika minum air zam-zam, ya Allah, semoga dengan minum air zam-zam itu dalam hati saja engkau perbaiki keadaan jantung anakku misalkan. Engkau perbaiki ASIku, engkau boleh. Karena kata Nabi SAW, zam-zam dimasyuri bala. Ya Allah, zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, seperti itu. Jadi itu beberapa contohnya. Kemudian juga jangan lupakan, saran saya ibu juga mulai rutin mengkonsumsi probiotik. Probiotik itu bakteri-bakteri baik ya. Ya kalau bahasa kita mah fermented lah gitu ya. Kayak tape atau tempe itu kan probiotik, itu makanan probiotik. Tapi kalau bisa dapatkan probiotik secara umum, sekarang di toko-toko herbal itu biasanya udah banyak. Ibu mulai rutin mengkonsumsi itu. Kalau mau agak ribet sedikit, bikin sendiri juga bisa. Sudah saya ajarin juga caranya di Instagram. Ya, itu salah satu bentuknya, ya, salah satu bentuk cara kita memboost up ASI itu, ya, dan juga menjaga listrik jantung. Jadi gini, saya mungkin kasih contoh supaya bapak ibu bisa menganalisa gitu kan, bahwa tubuh kita itu atau tangan kita ini seperti konduktor nih, ya. Konduktor itu seperti dia bisa mengalirkan suatu setruman lah gitu. Maka ya, ketika orang yang misalkan lah ya, bukan muhrim, misalkan dia bersentuhan itu biasanya ya ser-seran gitu karena takut gitu kan. Nah, ketika yang sudah muhrim atau sudah mungkin satu darah, satu nasab misalkan gitu kan, maka sebenarnya konduktor yang paling baik itu ya tangan kita atau badan kita. Jadi ketika ibu ya, ini salah satu saran saya, ketika bayi itu berdekatan dengan diri Anda atau dengan ketika ibu menyusui gitu kan, nah itu ibu khususnya itu membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Quran, membaca ayat-ayat ruqyah. Jadi seperti jadi kan kulit ketemu kulit tuh, gitu kan. Jadi dia bisa menjadi penyembuh. Emang bisa dok? Aduh, bisa banget lah, karena memang ada janji Allah. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, apa itu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa rahmatul mu'minin. Kami jadikan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh
Apalagi Anda minum air Zam-Zam itu sudah berkahnya luar biasa. Ada ruqyah lagi air Zam-Zam, Masya Allah kan. Atau air biasa juga nggak apa-apa sih. Seperti itu. Mungkin demikian yang ya, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Tadi ada banyak sekali bicara soal herbal apa yang bisa membantu produksi ASI. Tadi ada habat soda dan lain-lain tadi sudah disebutkan sama Ustadz ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Nah berikutnya Ustadz ini ada pertanyaan dan ini kita gabung aja karena hampir sama pertanyaannya. Yang pertama ini terkait dengan penderita diabetes, penyakit gula gitu kan. Katanya kan berbuka selalu dengan yang manis, itu kan ada tagline seperti itu gitu ya, berbukalah dengan yang manis katanya gitu kan. Nah ini gimana nih dengan penderita diabetes, apakah mengkonsumsi kurma masih diizinkan gitu ya, masih diperbolehkan nggak? Kan kurma itu manis gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana dengan penggunaan sweetener atau pemanis gitu ya, selain dari gula untuk makanan atau minuman sehari-hari pada saat berbuka? Ada. Baik, jadi gini Bapak sekalian ya beginilah kita ya, kemakan sama iklan. Jadi bahkan berbuka pun disebutkan berbuka dengan yang manis, itu gak ada cerita hadisnya itu. Cerita. Gak ada, Anda cari riwayat hadis apapun itu gak ada hadisnya. Nabi itu berbuka dengan kurma. Kurma memang manis, tapi bukan disebutkan berbuka dengan yang manis. Kalau berbuka dengan yang manis, orang akhirnya berbuka dengan sirup. Gitu. Betul. Orang berbuka dengan apa tuh kental manis lah, apa segala macam. Ini kayak gini kita akhirnya Ramadan jadi bulan nyampah lagi gitu. Iya. Akhirnya apa? Sekian tahun misalkan manis, kan gitu kan. Akhirnya ya takdir Allah gitu. Tapi memang kejahilan kita juga ya, kejahilan manusia juga. Akhirnya kena diabetes. Ya. Dan dapat ada ceritanya orang kena diabetes gara-gara makan kurma kan gitu. Setahu saya nggak ada. Nggak ada ceritanya orang kena diabetes gara-gara minum madu. Dengan catatan ini madu dan kurma yang benar. Ya bukan madu-maduan yang apa tuh namanya sintetik apa segala macam gitulah. Pokoknya nggak benar lah. Kurma juga sama. Nah sekarang kalau sudah kena gimana? Ya sudah. Mau diapain gitu lah. Ya mau diapain maksudnya ya bolehkah saya makan kurma? Kalau saya sih tidak melarang sih. Kenapa? Karena yang saya pahami gini Bapak Ibu sekalian. Saya menjelaskannya begini supaya Bapak Ibu paham. Gini, dalam air tebu ada gula nggak? Ada, ya. Tapi gula dalam air tebu itu bersatu dengan ya glukosa atau gula katakanlah itu bersatu dengan mineral yang lain. Ya, kan manusia pengennya manis saja, maka air tebu katakan. Tebu itu kan atau gula pasir kan dibuat air tebu. Dikeringkan sama mereka, dipanaskan sama mereka, ya, yang buat gitu kan. Akhirnya diambil saja gulanya. Ya gula pasir tadi kan, diputihkan segala macam. Pertanyaannya, kira-kira kalau gula tebu tadi kan ada gulanya, ada temannya nggak? Ada. Kalau tebu tadi ya. Tapi kalau kita udah bicaranya gula pasir, ya, kira-kira ada temannya lagi nggak? Nggak ada. Udah pergi deh temannya dalam pengolahan tadi. Ya, jadi sama juga dengan kalau kita bicara kurma. Kurma itu isinya apa? Gula, betul gula. Kalau udah diabetes, ya udah batasin saja, nggak usah banyak-banyak, ambil berkah, berbukanya pakai kurma gitu aja. Kan gitu. Ya. Nah, berarti kalau saya makan kurma, ya, apakah gula darah saya akan naik? Gula darah saya akan naik, bisa jadi. Apalagi makannya banyak. Kalau makan sedikit gimana? Mungkin bisa jadi naik sedikit juga, tapi tidak akan sama ceritanya ketika Anda mengkonsumsi gula pasir. Karena dalam kurma itu selain ada glukosanya, fruktosa, apa segala macam itu juga ada vitaminnya, mineralnya, seratnya, asam amino, apa segala macam itu ada pada kurma gitu. Berarti kalau saya berbuka pakai kurma boleh nggak? Oh boleh, nggak masalah. Berapa banyak? Secukupnya aja untuk ambil berkahnya aja. Habis itu gimana? Nah kembali ke bagaimana kita memperbaiki asam lambung pencernaannya, ya. Memperbaiki pencernaan caranya gimana? Oh gampang, kembalikan ke makanan orang tua kita zaman dulu. Itu aja sebenarnya. Berasnya ganti jadi beras coklat. Salah satu contohnya air tajin itu mulai minum tuh konsumsi, ya. Kemudian mulai berdekatan dengan produk-produk yang sifatnya pahitan-pahitan, nah gitu loh. Dan rempah-rempah segala macam. Nanti kan bersih dengan sendiri. Apalagi puasa itu ada satu buku yang saya posting juga itu judulnya judul asli Longevity Solution, tapi judul kitanya tuh Panduan Hidup Sehat Berpuasa. Itu mengarang dokter
di Kanada dan Amerika Serikat. Itu menjelaskan tentang bagaimana orang yang sudah hampir puluhan tahun gitu kan, pakai obat-obatan, ternyata dengan berpuasa itu bebas dari obat-obatan tadi. Subhanallah ya. Maka puasa itu obatnya untuk orang-orang yang diabetes justru, asal panduannya jelas. Nah, nanti bisa dibaca buku itu karena terlalu luas kalau saya bahas di sini ya. Karena itu ada panduan-panduan dari mereka. Ya seperti itu. Jadi silakan saja dikonsumsi dan intinya makanlah senyawa kompleks Pak Bu. Ya. Gula nasi putih yang Anda makan, yang kita makan itu kan orang diabetes tahu banget tuh. Kan nasi putih itu indeks glikemiknya tinggi kan gitu. Anda tahu indeks glikemik nasi itu tinggi gara-gara apa? Gara-gara pupuk kimia yang ada pada nasi putih atau berasnya. Berarti kalau saya makan beras organik, nggak apa-apa, makan aja. Tapi jangan berlebihan kan gitu. Kurangi, batasin. Berasnya ganti dengan beras organik, beras coklat, beras merah. Ya. Kan gula semua tuh, tapi gulanya gula yang asli, gula yang alami. Lalu kalau saya pengen ganti jadi gula sintetik, ya sama juga Anda dengan sama ceritanya dengan gula pasir gitu loh. Lebih baik Anda makan karbo-karbo kompleks, itu lebih aman. Kalau mau manis ya pakai pemanis alami aja. Gitu loh. Jangan malah justru pakai pemanis sintetik. Kalau saya sih sampai detik ini nggak sepakat ya. Orang-orang yang apalagi sudah diabetes, ini zero kalori, low kalori, baik. Bapak Ibu, ini terakhir ya supaya Anda paham. Ketika Anda beli air tebu, katakan, ketika Anda beli air kelapa, pakailah bungkus ya, teman-teman dia pakai tumbler kayak mau plastik silakan aja. Di situ ada peringatan nggak kira-kira? Peringatan di situ sebutkan air kelapa dan air tebu ini jangan dikonsumsi untuk orang-orang ini. Ada nggak? Nggak ada. Minum aja, jangan berlebihan kan gitu. Tapi coba lihat makanan, minuman yang mengandung pemanis buatan. Biar Anda lebih kritis. Kira-kira ada peringatan nggak? Ada Pak Bu. Di bawahnya ada peringatan itu. Nanti coba dilihat aja. Ya. Apa peringatannya? Baca aja sendiri. Yang sayangnya makanan-makanan, minuman yang mengandung pemanis-pemanis buatan tersebut ya juga ada pada makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, begitu. Pusing kan? Pusing. Iya, padahal yang sehat dan hemat itu jauh lebih mudah ya Ustadz ya dengan makanan-makanan yang alami ya. Iya. Nah, baik. Ustadz, ini ada pertanyaan lain dan cukup unik ini ya. Jadi untuk sekarang kan ada alat namanya air fryer ya, itu penggoreng yang menggunakan udara katanya gitu ya. Nah, ini apakah itu juga bisa efektif Ustadz kalau misalnya menggunakan itu goreng-goreng di situ gitu kan minyak yang kita gunakan tidak terlalu banyak. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Nggak tahu, saya nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai ya? Nggak pernah pakai. Ada produsennya, ada nge-DM saya minta mau ngirim, sampai nggak mau. Kalau saya butuh, saya beli sebelum yang dikirim. Jadi utang budi pula. Baik. Nah, ini menarik, ini pertanyaan selanjutnya mengenai itikaf nih Ustaz ya. Nah, ini bagaimana kita untuk bisa memaksimalkan ya itikaf kita tanpa mengurangi waktu kita untuk beristirahat juga Ustaz. Karena kan tubuh juga punya hak ya untuk beristirahat Ustaz. Nah, ini bagaimana agenda itikaf yang baik Ustaz? Ustaz? Ini perkataan atau ucapan yang sebenarnya membuat kita malu dengan diri kita sendiri gitu kan. Judulnya, tubuh kita kan punya hak untuk istirahat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Anda yang bekerja lembur apa segala macam, Anda nggak ngomong beginian gitu loh. Ketika Anda kerja lembur, tapi ketika ibadah, kenapa pelit banget? Paham maksudnya? Maksudnya itu, kenapa kita nggak berlelah-lelah untuk Allah gitu loh? Kenapa kita nggak nge-setting otak kita itu untuk memang sedikit saja istirahatnya? Apalagi Ramadan, atau apalagi 10 hari terakhir gitu kan? Settingan kita itu bukan untuk bukan untuk tidur-tiduran. Memang mau mencari keberkahan di 10 hari terakhir. Ya, jadi kalau bicara hak tubuh nanti 11 bulan tuh banyak hak tubuh, mau tidur kapan juga bisa gitu. Nggak usah ngomong di Ramadan gitu loh. Jadi kalau ditanya lagi waktu tidur kita di Ramadan tuh kayak apa? Berantakan aja nggak apa-apa.
Wallahi saya katakan, saat kita sedang membaca Al-Quran, berletih-letih katakanlah, bahkan terkantuk-kantuk, misalkan kecapean kita, lalu Allah cabut nyawa kita, dalam keadaan seperti itu, subhanallah, jauh lebih baik daripada kita sedang tidur dicabutnya. Betul nggak? Maksudnya gitu. Jadi kita, ayolah kita memberi yang terbaik untuk Allah gitu. Jadi kalimat-kalimat yang kalau boleh saya katakan itu mungkin bisikan setan, hak tubuh, bukan saya katakan kita ini setan, bukan. Setan itu kan tetap membisikin kita gitu. Supaya akhirnya apa? Wah, tidur nih. Wah, hak tubuh. Akhirnya apa? Sholat tahajud kadang-kadang cuman setengah jam, 15 menit gitu loh. Gitu. Sedangkan kita memang settingannya Ramadan itu bukan berlelah-lelah dalam ibadah gitu. Coba baca kisah para sahabat, terus kalian. Apalagi yang mungkin tahun ini misalkan ada yang dapat kesempatan ya di kantor, saya nggak tahu kapan cutinya gitu kan. Kalau bisa cuti itu kalau misalkan nggak ada bullying, udah nggak ada pulang kampung atau mudik juga, udah cutinya habisin buat istiqab aja, tinggalin dunia selesai. Gitu lah. Sholat tuh, manfaatkan waktu nginep di masjid ya seharian ya 10 hari itu loh. Mungkin saran saya sih begitu, supaya ayo kita upgrading kita punya iman di Ramadan ini gitu. Berarti saya menzolimi tubuh saya nggak? Tenang aja bro sekalian, ulama-ulama zaman dulu itu lebih berat mereka berlelah-lelahnya daripada kita. Anda bayangkan seorang Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu Ibnu Jauzi termasuk itu buku yang beliau karang itu kan 400 lebih buku judul ya. Dan ada satu judul buku itu yang ada yang 10 jilid, 7 jilid gitu loh. Dan itu mereka tuh ada yang gak tidur, gak apa, tapi mereka berlelah-lelah untuk Allah gitu loh. Ini mungkin nasihat buat saya juga gitu kan, supaya kita bahasa-bahasa seperti itu gak keluar lagi. Udah sepan banget itu. Ya. Ya. Mudah-mudahan dipahami buat kita semua. Ya. Terima kasih Ustadz. Nah ini berikutnya Ustadz, nih masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Insan OJK nih ya. Nah yang berikutnya nih Ustadz, untuk penyakit lambung kronis nih Ustadz, ini balik lagi mengenai lambung nih Ustadz. Nah ini setiap saat mengganggu seperti perut selalu kembung dan seringkali bersendawa. Nah ini ada tips nggak Ustadz untuk tadi udah jelasin ya? Air tajin. Air tajin ya. Iya, sudah kejawab tadi. Tapi berasnya beras organik ya. Beras organik, baik. Nah, berikutnya kalau untuk penyakit tiroid Ustadz, apa yang baiknya dikonsumsi Ustadz? Ini pengalaman saya pribadi sih ya. Jadi gini, kalau konsep perbaikan atau pengobatan yang saya lakukan, katakanlah yang konsul gitu kan, meskipun saya nggak praktek gitu kan, tapi saya menerima konsul-konsul yang sempat saya jawab itu yang saya benerin pertama kali itu memang perut, yang saya bentulkan pertama kali itu adalah perut ya. Kalau mungkin ditarik lebih panjang lagi ke belakang, itu yang diperbaiki pertama kali itu emosi, tapi emosi saya nggak tahu karena saya tidak bisa atau tidak bertemu atau tidak wawancara atau apalah, tapi yang paling mudah itulah perbaiki perut, karena perut juga ada emosi di sana. Maka benerin perut itu caranya gimana? Ya kata kunci sederhananya ya kembalikan keseimbangan perut tadi bos sekalian ya, dengan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berat untuk mereka cerna dan akhirnya menimbulkan fermentasi. Kenapa saya sangat menyarankan ya, terutama bagi Anda yang mengalami masalah pencernaan, untuk coba rutinkan minum air tajin ya. Kenapa air tajin? Karena air tajin itu air yang mengandung amilum. Jadi ketika dia masuk dalam pencernaan itu dia mengembalikan keseimbangan lagi asam lambung. Jadi dia bukan mengentalkan, mengembalikan keseimbangan. Boleh yang dicampur sama madu, boleh yang dicampurkan sama katakanlah air jahe, boleh. Tapi bikin air tajin pun harus tahu, ya, nggak boleh pakai api besar. Artinya harus api yang ringan, api kecil gitu kan, sehingga nanti dia mulai kental. Nah, itu coba rutin 2 kali sehari ya. Atau juga mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi amilum ya, seperti alpukat, itu juga bisa. Atau kalau nggak ada air tajin pakai beras, Anda juga bisa air tajin pakai apa tuh namanya, singkong ubi juga bisa ya. Kalau saya repot atau susah dapetin beras organik, udah pakai singkong kan nggak dipupuk, nggak dikasih pupuk pestisida. Biasanya singkong tumbuh alami kan, itu lebih aman buat kita, karena yang bikin masalah itu salah satunya pestisida tadi. Nah itu yang biasa saya sarankan. Termasuk tadi ada saran saya itu
menggunakan tadi probiotik atau mungkin menggunakan teripang atau timun laut juga bisa untuk mengembalikan keseimbangan asam lambungnya. Kemudian baru kita bicara penyakitnya, gitu kan. Penyakit tadi kan ditanyakan tentang tiroid. Jadi yang saya kerjakan tadi itu atau saya sarankan tadi itu lebih ke arah untuk mengembalikan keseimbangan. Nah sekarang kita lihat tiroid. Tiroid ini ceritanya apa? Panjang ceritanya, ya. Dan tiroid itu ada kaitan dengan emosi, ada, ya, ada banget. Kemarin saya dapatkan bapak-bapak lah ya, subhanallah, bapak ini kena benjolan, gitu, konsultan sama istrinya gitu kan. Dan ternyata ketika benjolan di leher itu ternyata ada masalah dia. Masalahnya masalah emosi. Dan masalah emosi itu ternyata berhubungan sama ibunya, gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit, maka emosi itu harus selesaikan. Karena kami harus minta maaf sama ibunya. Gitu. Itu salah satunya. Lalu yang kedua, kita lihat nutrisi diperlukan. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Karena mau ada lagi. Jadi nutrisi yang kita perlukan untuk memperbaiki tiroid, misalkan spirulina ya, kita butuh spirulina tuh. Jadi yang bapak ibu yang bertanya ini mungkin coba rutinkan minum spirulina tiap hari ya, 3 kali 5 kapsul kaplet gitu kan, itu juga Anda bisa minum. Kemudian madu mungkin jangan tinggal juga. Kemudian juga rutinkan minum PCO ya, PCO juga bisa Anda minum untuk memberikan asupan kepada tiroidnya. Lalu yang PCO, spirulina, sama satu lagi adalah itu rumput laut ya. Rumput laut juga bisa Anda konsumsi. Sekarang banyak produk-produk yang kapsulan rumput laut, seaweed apa namanya gitu, nanti cari aja, banyak yang jual. Atau makan rumput laut biasa juga nggak apa-apa, kasih air, kasih madu, potong-potong makan, itu juga bisa ya. Itu beberapa herbal yang bisa Bapak Ibu pakai untuk tiroid. Insya Allah kan sangat membantu. Demikian mungkin Allah. Masya Allah ya. Ini sebenarnya masih banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan lainnya, tapi mungkin karena Ustadz juga ada jadwal lain ya. Ini mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan kita bacakan. Dan beberapa diantaranya ada yang menanyakan terkait dengan menu selama Ramadan nih, ini sebaiknya ada di buku resep sehat, nanti mungkin tinggal dimasuk ke akun, ada akun toko buku online saya, nanti bisa lihat di situ. Boleh. Resep, bukan resep sehat, tapi buku sehat Ramadan sehat GSR, judulnya gitu. Oh gitu ya, Ramadan sehat ya. Oke. Karya dari dokter kita. Nah, baik Ustadz, ini ngomongin soal menuju Ramadan yang jauh lebih sehat, makin nikmat dan makin taat ini, apa yang kita bisa simpulkan dan teman-teman bisa bawa pulang, Ustadz? Tipsnya dari kajian yang hari ini, Ustadz. Ya, pertama kita berbahagia ya, kita pertama ikhlaskan niat kita untuk bertemu dengan Ramadan ini, dan kita minta pada Allah agar menjadikan atau dijadikan Ramadan ini jadi Ramadan yang lebih baik. Itu yang paling utama. Yang kedua selanjutnya adalah mari kita perbaiki ya, terutama kualitas amal kita di Ramadan nanti. Kuantitas sudah naikkan ya. Jadi Ramadan adalah bulan memperbaiki ibadah atau amal ya. Dan Ramadan bukan bulan memperbanyak atau berjibaku dalam urusan makanan. Jadi yang perlu kita kuatkan tuh di situ adalah, jadi ikhlaskan niat kita untuk bertemu dengan Ramadan ya. Yang pertama itu, yang kedua perbaiki adab, mungkin bahasa sederhana gitu, perbaiki adab. Adab itu nanti maksud perbaikan kualitas dan kuantitas kita terhadap Ramadan itu sendiri. Misalkan tadi saya katakan membeli baju katakanlah untuk persiapan sholat tarawih, boleh nggak? Boleh, dianjurkan sekali. Membeli sejadah katakanlah untuk sholat di waktu-waktu sholat wajib atau sholat sunnah untuk menyambut Ramadan, boleh nggak? Boleh. Apalagi Anda membelikan untuk orang lain, jauh lebih baik gitu kan. Ya seperti itu. Itu adab terhadap ibadah selama Ramadan. Yang ketiga adalah adab terhadap diri kita sendiri. Ya. Adab terhadap diri kita sendiri itu maksudnya seperti apa? Ya kita memberikan yang terbaik kepada diri kita dengan cara mengkonsumsi yang baik-baik, yang sehat-sehat, yang tidak membuat tubuh kita itu bermasalah, seperti halnya 11 bulan banyak orang, ya termasuk saya juga gitu kan, ya lebih banyak memberikan atau makan makanan yang tidak perlu, ya, tapi makan hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu atau lidah. Demikian.